Satu kata, pernikahan. Pernikahan yang dipersatukan dalam janji suci untuk tetap bersama, baik dalam keadaan sehat sakit, susah senang, berkelimpahan ataupun berkekurangan. Dapatkah kita menjalani komitmen itu? Dengan kekuatan apakah kita menjalani komitmen itu? Halo, keluarga GKI Kota Wisata. Ketemu lagi dengan saya, Elin, dalam acara podcast Minggu Kedua Bulan Keluarga. Topik hari ini adalah mengenai kasih, kekuatan, dan pengampunan. Nah, di depan saya sudah hadir narasumber, yaitu Ibu Sumiati. Halo. Halo Bu Sumiati. Oke. Ya, Bu Sumiati saya sapa dengan Ibu Ati aja ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih ya Bu Ati untuk kesediaan waktunya. Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya Bu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan dan waktu hari ini. Bapa, kami menyerahkan acara podcast kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang kami obrolkan itu untuk memuliakan nama-Mu. Pimpin kegiatan podcast kami hari ini, dan kami percaya sesungguhnya sesuatu berasal dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Apa kabar Bu Ati? Baik-baik. Ya. Bu Ati, saat ini usia berapa Bu Ati? 61 tahun. 61 tahun Iya. ya. Ini karena tema kita terkait pernikahan gitu ya. Bu Ati ingat dulu menikah usia berapa Bu? Usia 19 tahun. 19 tahun ya. Yang masih belia sekali ya. Iya. Itu dipertemukan atau pacaran atau gimana Bu Ati? Tidak, kebenaran aku bekerja di pabrik Astra di Tangerang, Pasar Kemis, dan saat itu calon suamiku teman dari bos aku, jadi sering main ke pabrik gitu. Oh, teman bos ya. Iya. Oh, lumayan dong ya beli-beli. Ya, Bu, jadi Ibu waktu itu menikah 19 tahun Iya. ya. Sekarang dikaruniai anak berapa Bu? Aku dengan 5 anak, yang nomor 5 kembar, jadi jumlahnya 6 anak, 3 laki-laki, 3 perempuan. Oh, wah, keluarga yang besar juga ya. Iya. Nah, Bu, tema kita kan terkait pernikahan gitu Iya. ya, dalam maksudnya terkait kasih, kekuatan, pengampunan pernikahan. Di dalam masa pernikahan Ibu, yang Ibu ingat masa yang paling bahagia itu kapan Bu? Oh, seingat aku di dalam memasuki pernikahan ya bahagia ya, karena latar belakang aku Muslim, suamiku Hindu, jadi married kita masih pakai acara Muslim, tapi kita berjalan masing-masing, dan awal pernikahan itu semua manis dan indah ya, karena toleransinya masih tinggi. Tahun 89 yang paling aku rasakan bahagia, karena zaman itu suamiku dapat proyek jalan layang Priuk, Cawang Priuk. Jadi itu masa-masa paling diberkati Tuhan. Jadi itu yang masa paling indah dalam pernikahan aku. Jadi itu setelah pernikahan berapa tahun Bu Ati? Aku married tahun 80, berarti 9 memasuki 10. Oh, oke. Dan itu masa-masa yang Iya, paling indah ya. iya. Luar biasa. Jadi ya, Bu. prosesnya lumayan panjang. Nah, terkait dengan keindahan, kebahagiaan tentu juga ada Iya. masa sulit ya buat Betul. dia. Ibu masih ingat? Pada waktu itu mulai krismon ya, krisis moneter, sedangkan aku punya anak 4 di penabur semua, tentunya sangat berat ya untuk biaya pendidikan. Karena zaman itu suamiku tuh udah bener-bener nggak mau kerja. Oh, Karena maaf ya, latar belakang orang itu kebenaran suamiku tuh anak pertama dan anak tunggal. oh. Jadi kalau di itu orang laki kayak dewa, jadi susah kabur lah dia pulang ke kampungnya. Jadi aku ditinggal dengan 4 anak. Istilah kasarnya, hidupmu pikirin sendiri dah seperti apa gitu. Jadi itu masa paling berat dalam hidupku, kurang lebih mulai tahun 2000-an. Memasuki tahun 2000 itu
Aku tinggal di rumah yang besar, mungkin zaman di era tahun 80-an, perumahan Billy and Moon di Pondok Kelapa Indah itu termasuk perumahan elit ya. Tapi aku nggak ada duit sama sekali, tinggal di rumah besar, mobil banyak, tapi nggak ada duit. Jadi, aduh Tuhan mau bikin apa ini? Karena susah pun hidup harus berlanjut ya Bu Elin. Tapi aku dikuatkan oleh Tuhan bahwa gali talentamu, pasti Tuhan menyertai. Dan aku punya karakter itu nggak gampang minta, nggak gampang ngemis, baik sama gereja maupun sama keluarga. Oke. Nah, Ibu berarti dulu seorang Muslim, iya. Ya, Bapak seorang Hindu, iya. Ya, lalu menikah iya. dengan agama yang berbeda, tapi iya. seorang Muslim ya. Iya. Kemudian, tapi Ibu menjadi seorang Kristen. Iya. Oh, saat pernikahan itu atau bagaimana Bu? Enggak, waktu aku ada jeda bekerja ya. Aku dulunya bekerja, setelah mempunyai 2 anak, aku bekerja kembali. Di situ ada kumpulan kayak persekutuan doa, dan aku ikut. Waktu aku masih Muslim, aku ikut persekutuan doa. Kebenaran aku habis aborsi pada waktu itu. Jadi apa ya, ibaratnya hidup berjalan tanpa rema. Jadi aku mau aborsi dengan nggak mau capek, aku kan kerja udah nggak mikirin dosa, langsung aku aborsi. Habis aborsi aku kembali bekerja. Nah di situ aku mendengarkan khotbah sekarang sudah almarhum ya, Pak Yakob Nahoe, yang di Raden Saleh dulu di Cikini, Yesus sebagai bunga mawar Saron. Aku ingat sekali judulnya. Dan Tuhan datang ke dunia mencari orang berdosa, dan di situ aku langsung dipanggil secara pribadi ya dengan Tuhan tanpa penginjilan. Pada saat itu Tuhan jamah hatiku, dan aku teringat dengan aborsi yang habis aku lakukan, dan aku menangis sejadi-jadinya. Tuhan ampuni. Akhirnya aku nangis, tapi aku tetap menyimak khotbah-khotbah Pak Yakob, dan kebetulan hobiku tuh nonton. Jadi aku diperlihatkan seperti aku nonton kelakuan aku dari mulai remaja sampai married, sampai punya anak, sampai aborsi. Dan di situ aku menangis sejadi-jadinya. Dan Tuhan Yesus di dalam penglihatan aku seperti nonton bioskop, tangannya gini, pakai baju jubah putih, terus pakai yang kayak ungu kemarun-marun gitu. Hai anakku, dengan harta kamu tidak selamat, dengan kebaikanmu kamu tidak selamat, hanya percaya kepadaku kamu selamat. Di situ aku menangis dari duduk sampai turun. Jadi Tuhan, hari ini juga aku komit, aku ikut Tuhan Yesus. Sejak saat itu aku terima Yesus sebagai juru selamat hidupku. Jadi tidak melalui penginjilan, tidak melalui teman atau kerabat. Jadi istilahnya Tuhan Yesus sendiri yang panggil aku. Spesial banget ya. Spesial. Ibu. Jadi dipanggil Tuhan dengan penglihatan seperti iya, itu ya. Iya. Ibu seperti melihat ada sosok Yesus gitu ya. Begitu nyata. Iya, gitu, nyata ya. sekali. Oke Bu. Nah tadi terkait kalau dari Ibu sudah menjadi seorang Kristen karena mendapat penglihatan anugerah ya dari Tuhan gitu kan. Nah di dalam pernikahan itu Ibu pernah ngalamin kesulitan tadi yang moneter tadi ya Bu. Betul. Ya. Itu pergolakan di Ibu tuh seperti apa? Bapak kan tiba-tiba tadi pergi meninggalkan Ibu dan anak-anak saat itu usia berapa? Yang besar itu udah mulai kuliah di UI semester 2, terus yang nomor 2 di Semak 2 Pintu Air, yang ketiga SMP, yang keempat SD. Jadi puji Tuhan di dalam kesulitan aku sudah mengenali Yesus. Puji Tuhan sekali. Berarti ada anak yang memang sudah kuliah, SMA, dan yang paling kecil tadi sampai SD ya. Iya. Itu Bapak pulang ke dan meninggalkan Ibu dengan rumah yang mewah. Iya, kendaraan banyak. Ada kendaraan tapi tidak ada uang. Dan Ibu saat itu gimana Ibu lewatinya? Jadi pertama saya tidak mengandalkan Tuhan dulu ya, saya mengandalkan peninggalan harta. Jadi yang paling gampang dijual itu mobil dulu. Mobil dijual. Jadi kadang anakku bilang gini, Mama kita hari ini lagi makan ban. Mama hari ini kita lagi makan setiran, bercanda-bercanda, karena masih ada harta kan. Oke. Berjalan lama-lama kan habis. Nah begitu habis,
bayangin ya, dari tinggal di Bilimun kemana-mana aku tinggal pakai supir, tinggal mau kemana bilang udah sampai. Tiba-tiba harus naik kendaraan umum, harus berjualan, harus merendahkan diri serendah-rendahnya, menerima keadaan. Karena di mindset aku, pencobaan itu datang bukan dari Tuhan, itu karena kelakuan manusia itu sendiri. Jadi ada tabur tuai ya, ada sebab, ada akibat. Ada pepatah lama dibilang kalau kepalanya sudah busuk, semua satu tubuh busuk. Tetapi aku enggak. Aku bilang aku orang Kristen, aku enggak percaya mindset seperti itu. Oke, kalau imamku busuk, aku sebagai ibu rumah tangga, aku bertanggung jawab handle keperluan dan anak-anak. Stop kepalanya busuk, aku tidak busuk. Jadi aku membawa keluargaku tetap berjalan sesuai dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan waktu zaman sulit-sulitnya, udah harta habis, terus kami ngontrak dengan 4 anak, saya berlima. Itu ngontrak dari garasi kami yang dulu aja, itu yang pakai rolling door ya, zaman dulu kan pakai rolling door tuh. Itu lebih kecil dan nggak ada jendela pintu, jadi pakai rolling door, bener-bener pengep luar biasa. Kontraknya di daerah ini Bintaro. Bintaro ya. Jadi rumah, mobil, semua aset itu habis terjual. Dan sampai ibu harus ya benar-benar menyesuaikan, mau nggak mau nggak ada pilihan, menyesuaikan dengan kondisi. Gitu ya. Bu, dengan kondisi kayak gitu, apa Bu yang ibu rasakan terhadap bapak yang sudah meninggal? Iya, jadi aku di sini, ini mindset aku sendiri ya. Aku menggunakan kacamata kuda. Jadi di dalam memakai kacamata kuda itu kan kita harus pandangannya ke depan aja ya. Pertama, aku memandang Yesus yang memberi aku kemampuan, kekuatan. Yang kedua, aku memandang anak-anakku. Karena kalau aku egois, aku married muda, waktu itu 19 tahun, dengan punya anak kuliah, aku pun masih muda kan. Kalau aku tidak bertanggung jawab dengan anak-anak, gampang, masih banyak yang mau kok di luar sana gitu, jalan pintasnya ya. Tapi itu aku pakai kacamata kuda, aku memandang Tuhan dan memandang anak-anak. Puji Tuhan, dengan susah payah kami lewati. Dan satu pesan saya ya, sebagai orang tua, apalagi sebagai seorang ibu, itu harus mempunyai iman yang luar biasa kepada Tuhan. Karena di dalam kesusahan, kalau seorang ibu kelihatan putus asa, gimana dengan anak-anak kita gitu. Jadi pada waktu itu, walaupun aku orang kampung, tidak berpendidikan tinggi, tapi puji Tuhan di dalam kami bergereja, aku orangnya demen belajar. Jadi ibaratnya nggak minder gitu, kalau nggak ngerti tanya sama orang pinter, anakku nih juara gini-gini, mau masuknya kemana ya? Oh, daftar ini aja, nanti cari beasiswa gitu. Jadi puji Tuhan dengan tuntunan teman-teman gereja juga, jadi kami dalam kesulitan bisa mengantarkan anak-anak kami masuk ke perguruan tinggi dengan beasiswa, dan puji Tuhan lulus cum laude semua. Satu ada yang masuk STAN. Keren ya Bu ya. Jadi aku merinding saya dengarnya. Aku memberi motivasi sama anak-anakku. Aku bilang begini, kita hidup boleh susah, tapi kita harus mempunyai harga diri. Harga dirinya. Karena di dalam kita menjadi Kristen itu ada nama Tuhan. Jadi hidup kita nggak boleh sembarangan. Untuk memuliakan Tuhan. Iya, jadi aku tanamkan dari kecil sama anak-anak. Jadi kamu dalam sekolah pun kamu harus masuk 10 besar. Jadi nama Tuhan dipermuliakan. Jangan udah miskin, bodoh. Aku kan tidak berpendidikan tinggi, jadi ngomongnya yang gampang gitu. Jadi ke anakku gini, udah miskin, bodoh, mati aja. Jadi kalau miskin, pinter, kita bisa cari bantuan, minta beasiswa, jalurnya kan banyak. Jadi ingat ya, duit nomor 10, pinter nomor 1, mama kejem tali. Jadi itu moto aku, semua. Iya. Wah, Ibu sebenarnya di dalam kesulitan pernikahan Ibu ya, ya Ibu memang sudah menjadi penolong ya, memang menopang sebuah keluarga. Walaupun tanpa kehadiran Bapak saat itu ya, Ibu terus ya berperan juga ya, berarti sebagai ayah, single parent. Ya, single parent. Dan juga tadi kacamata kuda, tidak melihat yang kiri kanan, Tuhan Yesus dan anak-anaknya. Luar biasa Bu, dari tadi saya merinding terus loh Bu Ati. Nah Bu,
Kalau boleh Ibu sedikit lebih detail lagi Ibu Iya. cerita Bu ya tentang kesulitan Ibu kan banyak sekali, Iya. di antara itu ada emosi, pikiran dan hati. Tadi Ibu bagaimana Ibu tadi tetap mau masih menjaga komitmen tetap dalam Perkawinan. satu pernikahan dan Iya. itu gitu. Terus Bapak saat itu gimana Bu? Jadi setelah aku percaya kepada Tuhan Yesus, mau tidak mau aku harus melakukan firman Tuhan ya dalam hidupku. Jadi kalau perkawinan di dalam Kristen kan peneguhan ya. Aku karena tidak dari Kristen dari awal, jadi aku masuk peneguhan. Jadi aku secara Islam, sempat ada peneguhan iya, gitu ya. secara Islam iya, pulang ke Bali secara Hindu iya, terus secara Kristen peneguhan. Gimana nggak sampai mati tuh biar susah 3 agama. Jadi mindset aku di dalam firman itu apa yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sesulit apapun dalam hidup ya, dalam menjalani hidup. Jadi aku pegang firman Tuhan, saya percaya melalui proses kesulitan yang aku hadapi pasti ada maksud Tuhan untuk membentuk karakter aku. Terus terang aku juga anak tunggal, sama papanya anak tunggal, jadi banyak sifat aku yang egoisnya luar biasa. Jadi waktu aku menjalani sulit sekali, aku harus merendahkan diri serendah-rendahnya untuk aku bisa melewati. Seperti tadi egonya, kalau mau gampang suamiku tinggalin anak-anak, aku tinggalin aja lah, aku masih bisa married sama laki-laki lain, kan itu salah satu ego ya. Jadi itu aku buang jauh-jauh. Tuhan, aku dikasih tanggung jawab 4 anak loh. Ini tanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan secara makan aja, secara iman, secara pendidikan. Jadi Tuhan tolong beri hikmat kepada saya. Nggak mungkin saya bekerja kembali kan. Jadi hikmat dari Tuhan untuk apa yang bisa saya kerjakan. Singkat cerita, waktu sulit sekali aku datang ke kepala sekolah penabur di Cipinang Indah. Waktu zaman dulu itu aku dipanggil sama kepala sekolah, halo Bu Esther Kartika, mungkin nonton podcast aku. Terima kasih banyak Bu Esther Kartika sudah memberi solusi di dalam kesulitan hidupku. Jadi aku dipanggil, aku ditanya, kenapa Bu Wayan? Katanya, kok anaknya belum bayaran udah sekian bulan. Aku ceritalah dari A sampai Z. Oh, pantesan biasanya ibu nggak pernah nawar, walaupun mahal. Aku malah bisa jual mobil kalau kakak beradik masuk. Aku nggak pernah nawar karena pendidikan penabur itu baik ya. Betul. Terus pada waktu sulit, jadi dia empati. Ibu kan kalau ngurusin anak luar biasa. SMA istirahat jam 10, jam 9 dianterin nasi. Panas loh, nasi panas baru masak. Rupanya mengamat-amati. Oh, Ibu istrinya mengamati. Jadi Ibu, kenapa nggak apply kantin katanya gitu. Puji Tuhan, gue bilang aku nggak ngerti caranya. Terus dia telepon lah pakai bahasa Cina, nggak tahu, ke Tanjung Duren. Terus aku dikasih surat pengantar. Terus kami pergi ke Tanjung Duren. Bu, walaupun ada referensi tes put ya. Yes. Iya, aku tes put. Langsung aku hari itu juga, dalam minggu itu juga aku langsung berjualan di SMP K5 Cipinang Indah. Selama 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Ya, itu menjadi sumber solusi nafkah ya, iya. nafkah buat Ibu ya. Betul. Dan memang ya Tuhan kita ini luar biasa ya. Iya. Tuhan kita itu selalu memberikan segala sesuatu tepat indah pada waktunya ya. Betul. Nah, Bu, berarti dari yang tadi Ibu ceritakan, yang membuat Ibu bisa menjaga komitmen itu benar-benar hanya iman Ibu kepada Tuhan ya. Iya. Ya, luar biasa Bu. Iya. Semoga ya teman-teman yang mendengarkan podcast kita hari ini bisa menjadikan kekuatan juga buat mereka. Ya. Nah, kalau berarti Ibu juga sudah sampai dengan berdamai dan ya itu ada prosesnya lagi nggak Bu? Ibu kan tadi ditinggalkan Bapak sempat jadi akhirnya gimana Pak? Balik lagi atau gimana? Balik lagi, semua rencana dan jalan Tuhan ya. Pada tahun 2002 ada bom Bali kan? Oh
Oh, berapa? 2002. Heeh. Akhirnya dia pulang lah. Dipulangkan karena bom Bali. Karena bom Bali. Padahal aku berdoanya yang baik-baik. Tapi itulah kalau kita selalu berserah kepada kehendak Tuhan, Tuhan yang membuat semuanya terencana dengan baik ya. Jadi waktu 2002 dia pulang, karena saya menerima gini, dia pergi bukan karena perceraian. Karena dia nggak mau susah, karena aku tahu dia juga latar belakangnya dari keluarga berada, jadi mungkin nggak seperti aku yang orang kampung memang gemblengannya tuh keras gitu. Jadi aku memaklumi, dan aku juga berpikir setelah sekian puluh tahun aku married sama dia, aku dikasih kebahagiaan yang luar biasa, masa baru susah aja kabur sih. Jadi aku masih berpikir seperti itu. Jadi waktu dia pulang, anak-anak marah luar biasa. Marah. Apalagi anak laki. Anak marah? Enggak, yang nomor 2, yang laki-laki. Oh, yang tadinya SMP yang gitu ya? Bukan, yang SMA, yang SMA itu penabur. Iya, karena dia tahu kan, udah mulai berpikir, Mami kenapa terima papi lagi susah kemana? Nggak boleh seperti itu. Aku bilang, biar gimana itu papamu. Karena dia keluar meninggalkan Mami bukan dalam keadaan perceraian. Jadi ampunilah, terserah kalau Mami mau mengampuni, pokoknya bagiku papi sudah meninggal, sudah mati katanya. Walaupun itu ada fisiknya. Anak perempuan laki-laki? Laki-laki. Laki-laki yang nomor 2. Iya. Sama anak yang nomor 4. Sama anak nomor 3. Nomor 3 berarti yang SMP saat itu. Iya. Itu waktu itu anak-anak ditinggalkan sama ibu itu berapa tahun, Bu, durasinya? Kurang lebih 3 tahunan ya. Oke, jadi bapak meninggalkan ibu, pulang ke terus ibu juga berhidup pertama masih bisa menggunakan aset yang ditinggalkan, terus terakhir ibu juga sampai ya menyesuaikan dengan kondisi yang sulit, dan ibu Tuhan berikan jalan berkat, jalan nafkah, dan itu selama 3 tahun bapak kembali lagi. Ibu menerima dengan tanpa menolak sedikit pun gitu ya? Karena aku punya komitmen ya, Tuhan aja mengampuni orang yang berdosa. Jadi Tuhan, ya? Kan sebagai anak-anak Kristen itu Kristus adalah teladan. Kalau Kristus aja mengampuni, masa kita siapa nggak bisa mengampuni? Walaupun secara daging menyakitkan ya. Sekali lagi dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan pandangan kita kepada Tuhan itu mampu saya lakukan. Jadi silakan kamu kembali lagi. Tapi proses ya untuk anak-anak menerima kamu kembali seperti semula, karena anak-anak sudah besar dan anak sekarang itu kritis. Jadi teladan orang tua yang dia lihat. Jadi suamiku ya silakan. Nah, kesulitan aku jadi nggak berhenti. Sebenarnya aku udah enjoy ya, udah dapat kantin, aku udah enak. Tiba-tiba suami datang, 2003 aku dapat anak kembar, jadi jaraknya jauh. Ini awal mula penderitaan. Anugerah sebenarnya. Anugerah ya. Dengan jadi Tuhan menambahkan lagi anugerah di pernikahan ibu tadi. Jadi dengan tadi anak ada 4, kemudian ibu hamil lagi gitu ya. Jadi ya dari situ ibu masih mengalami proses Tuhan lagi ya. Iya, jadi waktu aku hamil, umurku udah nggak muda lagi kan, udah di atas 40. Aku mulai hamil itu 41 dan aku lahiran 42. Jadi aku Tuhan ingatkan, kamu bertobat karena aborsi. Kalau kamu aborsi lagi, apa gunanya ikut aku? Nah itu yang menemplak. Jadi anakku pun juga bilang, Mama buang aja Ma katanya. Jadi di situ aku menangis, benar-benar menangis, nggak dibuat-buat. Tuhan ampuni, aku bertobat karena aku aborsi. Tuhan percayakan lagi di usiaku yang sudah tua dan aku nggak punya rumah, kontrak kiri kanan kesana kesini, aku dikasih kemurahan lagi untuk mengandung. Dengan iman, aku beriman kepada Tuhan gini, Tuhan memberi, Tuhan memelihara, titik. Jangan pakai koma. Betul. Karena kalau pakai koma tapi kan banyak tapinya. Jadi aku komitmen Tuhan, walaupun secara medis nggak boleh hamil udah tua, banyak resiko. Betul. Karena dokter sendiri udah ngomong ya, resiko bayi cacat lah, apalah. Tuhan, aku menerima anugerah anak ini dengan catatan Tuhan memberi, Tuhan memelihara, titik. Jadi aku seperti itu. Sampai akhirnya
anak-anak juga jadi, malah berarti anak yang paling kecil lahir dengan ada kehadiran bapak yang utuh. Iya, iya. Nah berarti jadi happy ending lah ya. Belum happy ending. Jadi anakku yang kecil itu lahir 2003 bulan Mei. Aku tetap di Penabur Cipinang Indah. Kebayang nggak sih kalau udah tua hamil kembar kan, besarnya luar biasa. Dan aku transport aku motor, naik motor, ngojek. Jadi langganan ojek bolak-balik sampai ibu-ibu yang langganan sama aku kalau naik mobil berhenti di stopin tuh motornya, Buayan pindah ke mobil biar barang-barangnya aja yang dibawa ojek. Pemeliharaan Tuhan seperti itu. Betul. Jadi semua karena kasih Tuhan ya berjalan. Setelah aku lahiran, masalah itu kembali lagi. Bayangin anak 2 harus punya pembantu 2, pegang satu-satu untuk pekerjaan satu, di kantin satu. Jadi aku ngegaji 4 pembantu, 1 sopir, 5. Suamiku kabur lagi kembali. Terulang kembali. Suamiku tinggalkan lagi. Iya. Jadi balik lagi, aku kalau Tuhan sudah menolong di masa-masa yang lalu, kenapa enggak? Jadi itu berjalan sampai anakku yang kecil itu masuk TK. Sampai dengan yang kembar masuk TK. Masuk TK. Bapak pulang baru. Lagi? Iya. Pulang lagi. Iya. Berarti Bapak pergi pulang, pergi, itu. Dan pulang lagi. Dan setelah pulang yang terakhir ini happy ending. Jadi ibaratnya gini ya, setelah kembali yang terakhir itu, jadi aku tuh udah mati rasa. Jadi berpikir ini, aku cuman melakukan kehendak Tuhan aja. Karena apapun yang terjadi dalam pernikahan harus diakhiri dengan perceraian kematian. Jadi aku dendam enggak, mengampuni, memaafkan. Tetapi gimana sih, ya kayak biasa aja, jadi kayak kakak beradik gitu. Jadi ya kalau aku mau pergi dagang, aku siapin makan, aku tinggalin uang. Pokoknya kewajiban aku sebagai istri aku kerjakan semua, tapi dalam komunikasi udah nggak bagus, jadi kayak masing-masing gitu. Sampai anak-anak udah mulai bekerja, itu yang udah mulai bagus lah ya, ekonomi kami udah mulai, walaupun menyicil, anakku udah bisa ambil rumah di Citra Indah. Jadi mami, aku bernasar kalau aku belum kasih rumah tinggal mami yang tetap, aku nggak mau merit, kata anakku yang nomor 3. Kalau aku tahu nasarnya seperti itu kan berat banget ya, pasti aku nggak kasih. Tapi puji Tuhan, umur masih 23 dia udah bisa ambil rumah. Dan aku pindah di Citra Indah itu tahun 2017. 2017. Jadi 2015. Aku pindah 2015, Bapak meninggal 2017. 2 tahun setelah pindah ke rumah yang anak baru. Ketiga beli gitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti Ibu ya memang hidup itu ya penuh dengan perjuangan ya, karena Tuhan terus yang menjaga. Betul. Ibu juga merasakan kehadiran Tuhan pada saat Ibu sulit, ya ada saja pertolongan yang hadir ya. Memang Tuhan kita luar biasa ya, Bu, ya. Tuhan hidup. Tuhan itu hidup. Kalau tadi terkait dengan penolakan anak-anak tadi, itu mereka sendiri prosesnya berapa lama, Bu? Akhirnya yang sampai menerima, oke, ini papa saya, ini ayah saya, dan ya saya juga mengasihi ayah saya. Betul. Gitu. Jadi sepanjang aku lihat ya, setelah anak-anakku bekerja, dia mengasih uang bulanan. Jadi dia bilang, mami udah cukup, nggak usah berjualan, capek, dia bilang gitu. Jadi sekarang kami anak-anak sudah bisa ngasih duit sama mami walaupun dalam jumlah kecil. Cobalah mami berhenti. Jadi mulai kasih, tapi kan 4 anak jadi dikumpulin, bisa lah untuk aku hidup lebih dari cukup. Jadi itu kalau ngasih ke aku aja, jadi kalau ke bapaknya tuh nggak pernah kasih. Jadi kadang-kadang bapaknya suka bilang gini, emang papi nggak ikut andil ya? Dulu waktu papi jaya, kan semua papi kasih yang terbaik. Maaf kata ya, Made itu kalau di Cipinang Indah, SMP kelas 1 aja dia udah bawa mobil sendiri karena anaknya tinggi besar gitu. Made yang sekarang, yang anakku nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Jadi itu udah bawa mobil sendiri. Jadi bayangin tuh bapaknya kalau orang
kan sama anak laki-laki tuh udah dibilang kayak dewa ya. Jadi yang paling dimanja si Made ini, apapun yang dia minta pasti dikasih. Jadi aku kumpulin nih satu saat, ayo anak-anak kumpul supaya papi nggak curiga nih, sangkain mami menghasut, ngajarkan anak-anak yang nggak baik. Kenapa kamu nggak mau kasih uang sama papi? Ah, papi kalau dikasih uang ngabisin sendiri katanya gitu. Habis buat jajan bla bla bla. Kalau mami yang aku kasih duit semua menikmati, karena makan semua kerja pada bawa bekal, aku yang masak semua bawa bekal, jadi cuci. Jadi jangan bilang papi nggak dikasih duit anak-anak, papi boleh makan setiap hari itu duit anak-anak. Artinya mungkin anak-anak melihat ibu lebih pandai mengelola ya, keuangan itu bisa dikelola untuk supaya rumah tangga tetap berjalan dengan baik semua gitu ya. Ternyata anak-anak itu juga memang bertumbuh dan juga memang mampu menilai semua itu ya Bu ya. Nah, tapi kita bersyukur ya karena di akhir ibu cerita kan keluarga juga sudah kumpul lagi dan memang dengan berbagai kesulitan, berbagai karakter, Tuhan juga sudah mempersatukan tadi dengan karakter Bapak dengan karakter Ibu yang memang sudah Tuhan siapkan ya untuk menjadi seorang penolong buat Bapak ya. Puji Tuhan ya Bu ya. Bu, tak terasa Bu ya, waktu kita sudah habis nih Bu. Nah, sangat luar biasa ya narasumber kita pada podcast kita hari ini ya. Kita di dalam sebuah keluarga di mana ada cinta kasih, di situ terdapat kekuatan. Nah, di mana ada cinta kasih tadi kekuatan itu ada, di situ pula hadir yang namanya pengharapan dan pengampunan. Seperti yang diajarkan dan dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, umatnya, dengan kasih yang terbesar, yaitu Tuhan mau dan rela mati bagi kita semua untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, begitu juga narasumber kita pada hari ini juga sudah mengambil teladan dari Tuhan kita. Nah, sebelum menutup podcast kita hari ini nih Bu Ati nih, Bu Ati boleh nggak berikan kami satu kalimat singkat saja Bu, terkait dari apa yang topik kita hari ini mengenai kasih, kekuatan dan pengampunan. Jadi aku mau memberi tips yang sangat sederhana ya. Kalau kita sebagai anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Kalau firman Tuhan bilang harus mengampuni, ya kita harus tunduk, harus mengampuni. Jadi sesulit apapun di dalam berumah tangga, pakailah kacamata kuda, pandang terus ke depan, jangan pandang kiri kanan. Itu tips sederhana yang saya sudah lakukan. Karena kalau lihat kiri kanan, kita sering menjadi lemah, sering menjadi gagal di dalam kita mengikut Tuhan. Dan satu lagi koreksi ya, bukannya saya mau menjelekkan penatua kah atau teman-teman di dalam bersekutu. Kadang di dalam waktu kita kesulitan, kadang kita tidak mau meminta bantuan secara materi, tetapi kita kadang suka berbeban berat, sharing, minta nasihat, kadang sudah ditolak duluan. Oh sorry ya, aku juga lagi bla bla. Padahal belum tentu loh kita di dalam kesulitan itu kita meminjam uang gitu. Jadi di sini juga sebagai penatua, sebagai teman di dalam seiman. Jadi kalau ada yang orang sedang kesulitan, harus berempati. Jadi harus berempati. Ini satu koreksi ya yang saya alami seperti itu. Jadi memang kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah menikmati kasih Tuhan, kita perlu berempati kepada sahabat ataupun rekan kita yang sedang kesulitan. Jangan berprasangka buruk juga ya Bu ya. Dan satu lagi, seperti firman yang katakan di dalam firman Tuhan, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Jadi di dalam kita berjemaat, banyak karakter, banyak latar belakang yang berbeda. Hanya satu pandang Yesus aja supaya kita tetap setia berjemaat di GKI Kota Wisata. Terima kasih Bu Ati.
Oke. Nah, Bu, setelah kita selesai, kita tutup dengan doa ya, Bu, ya. Terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, yang kami puji Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sungguh besar, sungguh agung, sungguh mulia. Kami bersyukur pada hari ini kami sudah berbincang-bincang dengan mengatasnamakan Engkau Tuhan. Biarlah kami yang kami bincang-bincangkan ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Diberkatilah untuk selamanya. Oh, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan melengkapi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Tuhan beri kasih karunia, damai sejahtera.